Apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 150. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Kecepatan reaksi Kartika cukup cepat. Ketika pria berkacamata memukulnya, dia buru-buru menundukkan kepalanya untuk menghindarinya. Pria berkacamata itu mengayun kosong, tidak mengenai Kartika. Kartika semakin membuat marah pria berkacamata itu. Pria berkacamata menjambak rambut Kartika sekaligus untuk mencegah kepalanya bergerak, lalu menggelitiknya dan menamparnya. Setelah pukulan pertama, Kartika tidak tahan lagi, dan beberapa pukulan berikutnya sangat melukai Kartika. Berhenti memukulku, berhenti memukulku. Kartika tidak berani lagi, dan terus menangis dan memohon belas kasihan. Bagaimanapun, Kartika adalah seorang wanita dan saudara ipar Aditya, jadi pria berkacamata tidak terlalu keras memukulnya. Jika tidak, gigi depannya akan copot seperti rival. Sudahkah kamu mengetahuinya? Cepat minta maaf kepada istri Aditya. Pria berkacamata berteriak kepada Kartika. Tidak ada yang tidak bisa menahan pemukulan. Bahkan wanita lemah seperti Kartika tidak tahan. Dia mengutuk Aditya diam-diam di dalam hatinya. Dia benar-benar ingin makan Aditya. Tapi dia tidak berani mengatakannya. Dia bisa melihat situasinya dengan jelas sekarang. Jika dia tidak meminta maaf kepada Farah, dia tidak akan bisa pergi dari sini. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Lepaskan aku, teriak Kartika. Pria berkacamata itu kemudian memberi isyarat kepada para pelayan untuk melepaskan Kartika, dan kemudian berdiri di samping untuk menatapnya. Dia juga berusaha menyenangkan Aditya. Kartika tidak bisa menahannya lagi. Jika dia tidak meminta maaf kepada Farah, dia akan dipukuli. Wajahnya benar-benar tak tertahankan untuk ditampar. Maafkan aku Farah. Aku seharusnya tidak menipumu. Tolong maafkan aku. Kartika berjalan ke Farah dan berkata dengan lembut. Ini benar-benar tidak mudah. Kartika, yang selalu sombong dan arogan, sebenarnya menundukkan kepalanya kepada Farah dan mengakui kesalahannya. Itu membuat Farah sedikit tidak nyaman sejak kecil hingga dewasa. Kartika sangat cerewet dan selalu menekan kepalanya. Tak disangka, malam ini, sepupu arogan ini justru meminta maaf padanya seperti ini. Tidak mungkin Farah memiliki dendam. Sepupunya sendiri menyakitinya seperti itu, dan hampir membuatnya dihina oleh Ismail. Selain marah, meskipun Farah tidak mengatakan apa-apa saat ini, dia tidak merasakan begitu banyak kemarahan di hatinya dan berdiri di sana menatap Kartika. Melihat Kartika datang untuk meminta maaf kepada Farah, kemarahan Aditya sedikit mereda. Dan kamu, apa yang kamu lakukan berdiri di sana dengan bodoh? Aditya menunjuk ke rival. Rival dipukuli sampai kehilangan kesabaran. Meskipun dia membenci Aditya di dalam hatinya, seperti Kartika, dia tidak berani berbicara. Melihat Aditya memanggilnya, dia bergegas. Saudari Farah, saya bingung untuk sementara waktu. Jangan salahkan saya minta maaf. Rival mengangguk dan menundukkan kepalanya, tetapi dapat dilihat bahwa rival, anak ini, tidak tulus dalam permintaan maafnya, sama seperti dia berakting. Farah tidak terlalu peduli, dia memandang Kartika dan rival, menghela nafas dan berkata, "Oke, kamu bisa melakukannya sendiri di masa depan." Setelah berbicara, Farah tidak ingin melihat mereka lagi, dan memegang lengan Aditya, hanya meninggalkan restoran. Melihat Aditya dan Farah pergi, Kartika dan rival merasa lebih gugup. Alasan utamanya adalah pria berkacamata akan memukuli mereka lagi. Aditya dan Farah telah pergi. Jika pria berkacamata tidak melepaskan mereka, mereka akan hancur. Kartika menatap pria berkacamata. Dia tidak berani langsung. Dia panik dan tidak mau melihatnya lagi. Apa yang kamu lihat? Pergi. Pria berkacamata melambai ke arah Kartika, menunjukkan bahwa dia bisa keluar. Kartika merasa lega dan berlari keluar dari restoran dengan cepat.
karena takut pria berkacamata itu akan berubah pikiran. Rival juga berlari keluar seperti berlari untuk hidupnya dan menyusul Kartika. Rival menggertakkan giginya karena marah. Saudari Kartika, aku akan mengingat penghinaan malam ini. Rival berkata kepada Kartika dengan gigi terkatup. Kartika juga sangat marah. Dia memandang Rival dan berkata, "Kakak Rival, ingat, aku akan menyelesaikan masalah ini dengan Aditya dan Farah." Saudari Kartika, apa yang bisa kamu lakukan? Jika aku tidak mendapatkan sampah itu, dan berlutut di tanah dan memanggilku Tuan, jangan panggil aku Rival. Rival berteriak dengan marah. Wajahnya membiru. Apa yang bisa dilakukan Kartika? Meskipun dia membenci Aditya, dia benar-benar tidak memiliki cara untuk berurusan dengan Aditya. Biarkan aku memikirkannya. Dan ketika kita memiliki kesempatan, kita akan membersihkan sampah ini, kata Kartika dengan marah. Rival juga sangat senang. Dia juga tidak ada hubungannya dengan Aditya. Dia tidak bisa mengalahkan Aditya. Jika dia pergi ke Dahlia untuk mengeluh, dia telah mencobanya sebelumnya. Tetapi dia tidak dapat membantu sama sekali, karena Aditya sepertinya sudah tidak takut lagi. Kartika dan Rival pulang setelah curhat di pinggir jalan. Aditya dan Farah kembali ke rumah. Dahlia dan Anjani tertidur lelap. Mereka diam-diam kembali ke kamar, dan mereka tertidur. Pagi-pagi keesokan harinya, Aditya menyiapkan sarapan untuk Farah, dan siap mengantarnya ke perusahaan setelah selesai makan. Dahlia bangun sangat pagi, dan setelah melihat Aditya, dia mendengus. Jam berapa kamu kembali tadi malam?" Dahlia bersenandung pada Aditya. Melihat penampilan Dahlia, Aditya tidak suka memperhatikannya. Dia sarapan dengan Farah, mengabaikan Dahlia. Dahlia melihat sikap Aditya terhadapnya, dan amarahnya muncul. "Oke, kamu semakin keterlaluan. Kamu tidak menganggapku serius sekarang, kan?" Dahlia berteriak, menatap Aditya. "Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Jangan bicara padaku seperti ini." Aditya tidak mengangkat kepalanya, dan menanggapi Dahlia dengan dingin. Dahlia sangat marah sehingga dia hampir melompat. Dia tidak bisa melihat Aditya seperti ini. Melihat Aditya memperlakukannya seperti ini, dia tidak tahan. "Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu langsung. Di masa depan, kamu bisa kembali kapanpun kamu mau. Tapi kamu tidak bisa membiarkan Farah pulang larut malam. Aku khawatir jika kamu membawanya di malam hari," kata Dahlia dengan keras. Aditya terdiam ketika mendengarnya. Farah adalah istrinya. Dia membawanya keluar. Apa yang dikhawatirkan Dahlia? "Apakah kamu tahu mengapa Farah dan aku kembali terlambat? Kamu tidak tahu apa-apa. Mengapa kamu berteriak?" Aditya menepuk meja dan berdiri dan berkata kepada Dahlia. Dahlia terkejut. Dia tidak menyangka reaksi Aditya begitu kuat. "Mengapa kamu berteriak padaku? Bagaimana aku tahu bahwa kamu dan Farah akan pulang larut malam? Diam jika kamu tidak tahu." Aditya mengabaikan Dahlia setelah berbicara. Melihat Farah telah selesai makan, Aditya membawa Farah ke pintu. Meskipun Farah sudah terbiasa dengan pertengkaran sehari-hari seperti ini, dia benar-benar tidak ingin keluarganya selalu seperti ini. Melihat kembali ke ibunya, Farah berkata, "Bu, kamu benar-benar harus mengubah emosimu di masa depan. Jadi berhentilah berdebat, oke?" Dahlia memutar matanya, dan berkata dengan tidak puas, "Maksudmu aku memiliki masalah yang buruk? Apakah kamu tidak melihat sikap Aditya ketika dia berbicara denganku barusan? Apakah dia menganggapku serius? Aku duluan pergi bekerja." Setelah Farah selesai berbicara, dia mengikuti Aditya keluar rumah. Dahlia sangat marah sehingga dia menghentakkan kakinya. Memikirkan putrinya benar-benar dicuci otak oleh Aditya. Dan dia membantu Aditya untuk berbicara lebih banyak dan lebih banyak lagi. Marah kembali marah. Tetapi Dahlia tidak ada hubungannya. Dia melihat bahwa Aditya telah berubah terlalu banyak baru-baru ini. Dan dia tidak bisa lagi menggertak Aditya. Setelah Aditya mengantar Farah ke perusahaan, dia pulang sendirian. Ketika dia berada di dekat rumahnya, Aditya tiba-tiba melihat Dahlia di jalan. Pada saat ini, Dahlia berpakaian sangat modis, tetapi dia masih memakai riasan hari ini. Meskipun dia berusia 40-an, tetapi setelah berdandan,
dia masih memiliki sedikit pesona. Ini tidak mengherankan. Kecantikan Dahlia kelas 1 ketika dia masih muda. Meskipun dia sedikit lebih tua sekarang, fondasinya cukup buruk. Di depan Dahlia, berdiri seorang pria parubaya dan seorang pria muda berusia 20-an. Mereka berdua berpakaian sangat bagus, berdiri di depan mobil bisnis yang mewah. Mereka tampak seperti orang kaya. Aditya cukup bingung. Kapan Dahlia bertemu dengan orang kaya seperti itu? Awalnya, Aditya ingin mengemudi ke sana, tetapi dia tidak ingin menyapa Dahlia. Tapi mata Dahlia cukup tajam. Dia melihat sekilas mobil Aditya, dan bergegas ke jalan untuk menghentikan Aditik. Aditya tidak punya pilihan selain keluar dari mobil. Dahlia datang dan berkata kepada Aditya, "Hei, cepat dan bawa Farah kembali." Bersambung.